Menurut survei yang dilakukan oleh Poltreking ini, Poltreking sebelumnya melakukan survei dengan 1.200-an responden dan dilakukan hingga 2 Februari yang lalu. Kita bisa lihat di sini pasangan 02 menjadi yang tertinggi. Kemudian disusul oleh pasangan nomor urut 1 Anies Mohaimin, pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud dengan 18,4%, dengan yang tidak tahu atau tidak menjawab atau biasa kita sebut dengan undecided voters ini ada 5,6%. Ini elektabilitasnya. Lalu kalau kita lihat bagaimana trennya, selanjutnya kita akan melihat tren yang surveinya dilakukan oleh Poltreking. Tren ini yang terus meningkat adalah tren pasangan nomor urut 2, yaitu dari 4,67 pada bulan Januari naik ke 50,9% pada bulan Februari. Kemudian pasangan nomor urut 1 Anies Mohaimin ini cenderung naik, tapi masuk ke Februari, ini dari Januari ke Februari turun, ini fluktuatif sebenarnya dari tahun lalu. Namun dalam 1 bulan terakhir ini turun dari 26,9% menjadi 25,1%. Dan kemudian untuk pasangan nomor urut 3 ini cenderung turun terus. Jadi Desember itu 27,3%, kemudian yang ada di layar ini adalah Januari 20,6%, kemudian di Februari 18,4%. Mas Hanta, kalau dari total suara sih 02 ini berpotensi untuk menang ya, karena setidaknya tadi 3 lembaga survei yang CNN rangkum, yang melakukan survei hingga Februari awal, ini memotret elektabilitasnya di atas 50%. Tapi kita tahu undang-undang mensyaratkan menang 1 putaran tidak hanya itu, harus juga mendapatkan 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi yang ada di Indonesia. Sekarang 38, itu artinya lebih dari 19 provinsi. Nah, apakah potensi 1 putaran 02 ini masih memenuhi syarat atau tidak? Karena kan ada 2 syarat yang tadi dikatakan oleh undang-undang, Mas Hanta. Ya, Saza. Pertama, saya mungkin menjawab dari sisi persyaratan tentang 50% plus 1. Karena kalau 20% minimal di separuh lebih dari jumlah provinsi, itu nanti kita lihat hasilnya, tapi itu relatif tidak terlalu sulit sebenarnya dibandingkan 50% plus 1. Dan berdasarkan data survei kami, Poltreking Indonesia terakhir itu seperti tadi ditampilkan di CNN, kami melakukan predictive model. Jadi undecided, TTTJ tidak tahu tidak jawabnya menjadi 0. Kesimpulan dari survei per akhir Januari sampai 2 Februari itu yang unggul adalah paslon 2 Prabowo Gibran di 51,7%, kemudian paslon 1 27,6%, kemudian paslon nomor 3 itu di 20,7%. Nah, dalam survei itu ada margin of error, ingin saya katakan bahwa margin of error survei ini 2,9%. Berarti dari angka yang saya katakan tadi, perolehan Prabowo Gibran itu kisarannya bisa minus 2,9. Jadi kisaran prediksinya perolehan Prabowo Gibran itu antara 48,8% sampai dengan 54,6%. Jadi kita fokus ke Prabowo Gibran saja dalam konteks 1-2 putaran kan. Kalau Pilpres berlangsung dalam 1 putaran, dari angka survei ini yang paling berpotensi bisa menang dalam 1 putaran itu kan Prabowo Gibran. Jadi yang relevan kita bahas di sini. Nah, dari data ini memang saya harus katakan di survei Poltreking Indonesia adalah untuk pertama kalinya ada paslon yang bisa menyentuh angka 50%. Plus 1, di atas 50%, yaitu Prabowo Gibran. Tapi karena ada margin of error-nya, seperti saya katakan tadi, kesimpulan kami memang potensi Pilpres dalam 1 putaran itu terbuka lebih lebar dibandingkan sebelumnya. Lebih terbuka daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya kan pernah saya melakukan survei 46, pada saat itu kami menyimpulkan potensi 2 putaran lebih besar daripada 1 putaran. Nah, hari ini dengan data ini kami menyimpulkan adalah potensi 2 putaran menjadi semakin terbuka. Tetapi potensi 2 putaran tetap terbuka. Jadi kesimpulan kami tidak menutup potensi 2 putaran. Kenapa? Karena ada margin of error-nya. Kalau kita lihat angkanya 48 sampai 54, tengah-tengahnya 50, berarti kan ada menyentuh angka perolehan Prabowo Gibran bisa di angka 48, bisa di angka 49. Kalau quick count kan plus minus 1%, kalau ini 2,9%. Jadi simpulannya adalah
Pilpres 14 Februari 2024 mendatang, berdasarkan data survei kami, terbuka kedua-duanya. Meskipun potensi satu putaran relatif lebih besar untuk konteks survei terakhir ketimbang 2 putaran. Tapi bukan tidak mungkin masih berlangsung 2 putaran, apalagi ada beberapa variabel. Hari ini ada kampanye akbar, misalnya satu. Yang kedua, apakah masing-masing kandidat bisa menyasar, ada 2 data lagi survei kami yang harus saya sampaikan, ada undecided voters-nya sekitar 5,6%, tapi ada swing voters. Swing voters ini sekitar 19%. Memang tersebar secara merata. Nah, kalau ada pergeseran, tipis sekali 1 atau 2% misalnya pemilih paslon 2 itu bergeser berdasarkan data survei ini, mungkin mungkin Pilpres dalam 2 putaran semakin terbuka peluangnya. Begitu juga sebaliknya, kalau ternyata semakin bertambah, potensi 1 putarannya yang semakin terbuka. Nah, bergantung pada apakah ada pergeseran. Kalau ada 2 hal, misalnya satu ada program yang meledak atau isu yang meledak, lalu ada blunder politik yang dasar isunya, itu bisa ada pergeseran pemilih. Nah, di sisa-sisa waktu ini, terakhir saya kira poinnya apakah mungkin bergeser, kita lihat 3 kategori pemilih dalam sisi kemantapan, yaitu strong voters. Orang-orang yang sudah mantap ini angkanya 70%. Yang strong ini sulit kita untuk membahasnya. Mau kampanye sebesar apapun, program apapun sudah punya masing-masing. Yang kedua, undecided. Undecided ini adalah pemilih-pemilih yang relatif rasional. Mereka juga tidak muda, bukan segala galau. Ya, yang mungkin disasar adalah pemilih yang masih swing, yang masih berubah 19% ini. Mereka sudah punya pilihan ke Anies, ke Ganjar, ke Prabowo, tapi belum mantap. Ada 2, apakah memantapkan basis dia yang masih galau swing tadi, atau mencuri basis lawan yang masih swing tadi. Jadi kelompok segmentasi, kelompok yang ini yang bisa digeser seperti apa. Bergantung pada strategi masing-masing kandidat, masing-masing kubu untuk menyasar basis-basis itu tadi. Apakah berhasil atau tidak. Yang kedua adalah memantapkan basis dia yang belum mantap menjadi mantap. Ketiga, terakhir kemampuan memobilisasi massa ke TPS. Ini juga penting, tingkat partisipasi. Misalnya saya bicara PKS, PDIP juga. Itu kelebihannya dari pasangan 01 lalu 03, baru 02, itu pemilih PKS itu harus diakui paling militan, paling kuat kemampuan untuk mobilisasi ke TPS, paling rajin lah, dan terbukti kampanye di JIS hari ini. Nah, itu saya kira menjadi variabel yang tidak bisa dipungkiri, menjadi catatan penting. Kemampuan mobilisasi ke TPS pada hari H itu juga mempengaruhi Pilpres kita berlangsung dalam 1 atau 2 putaran. Mas Hanta, sebelum saya bertanya mengenai tanggapan tim pemenangan, 2 putaran berpotensi tetap terjadi. Siapa yang berpotensi untuk mendapatkan tiket tersebut tidak hanya melihat dari survei, namun juga melihat faktor-faktor yang tadi sudah dipaparkan oleh Mas Hanta? Kalau 1 putaran sudah dari perdata yang paling mungkin adalah Prabowo Gibran ya. Tapi kalau 2 putaran, maka Prabowo Gibran, paslon nomor 2 berdasarkan data kami itu paling siap masuk di putaran kedua di Juni 2024. Lalu siapa yang akan menemani melawan Prabowo Gibran berdasarkan data ini? Kedua-duanya masih punya potensi, baik Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud. Karena kalau dibikin rentang margin of error-nya, batas bawahnya Anies Mohaimin masih agak ketemu itu dengan Ganjar Mahfud di atas batas atasnya di angka 23-24%. Artinya punya potensi. Tapi kalau berbasis tren, memang potensi Anies Mohaimin relatif lebih terbuka. Karena apa? Karena trennya relatif stabil ya, ketimbang Mas Ganjar dan Pak Mahfud yang trennya agak menurun terus. Diambil ada migrasi, ada eksodus pemilih yang berpindah ke 02. Kecuali tiba-tiba dalam beberapa hari yang singkat seminggu terakhir tadi, ini kan tinggal beberapa hari, data survei diambil sekitar 10 hari sebelum pemilu terakhirnya, itu kemudian ada pergerakan yang kemudian bisa membalikkan basis pemilih Mas Ganjar yang tadinya pindah ke Prabowo balik lagi, nah itu bisa potensi Mas Ganjar dan Pak Mahfud yang akan masuk di putaran kedua. Atau sebaliknya, tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi menurun, terdegradasi, kemudian itu kolam utamanya yang mengusung perubahan dari masyarakat menguat, itu ke Anies Baswedan. Mungkin Anies yang makin berpotensi berpeluang untuk masuk di putaran kedua. Saya kira itu satu Prabowo Gibran yang bisa masuk putaran kedua, yang satunya masih punya potensi pada Anies maupun Mahfud.